Sejumlah warga di Jabodetabek sempat memprotes PLN karena kenaikan tarif listrik dianggap tidak wajar. Menurut warga Kelurahan Mekarjaya Depok, kenaikan tagihan listrik ada yang mencapai 100%. Mereka pun protes dengan mendatangi kantor PLN pada Jumat lalu. Apakah kenaikan tarif ini dikarenakan tidak ada tukang foto pencatatan meteran listrik selama pandemi COVID-19 atau karena penggunaan listrik yang tinggi oleh warga akibat work from home, pemirsa? Untuk membahasnya, saat ini telah bergabung bersama kami Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN, ada Pak Bob Syaril. Selamat sore Pak Bob. Selamat sore Mbak Tisa, selamat sore Mas Andro. Ya, Pak Bob, sebenarnya kita ingin tahu apa yang terjadi di tubuh PLN dalam beberapa waktu belakangan ini. Tampaknya terjadi ketidakpuasan warga soal tagihan PLN yang melonjak, Pak. Terima kasih Mbak Tisa dan Mas Andro. Jadi kalau kecewa itu kami dapat memahami bahwa masyarakat kecewa dan sebagainya melihat lonjakan. Tetapi patut juga kita perhatikan bahwa pelonjakan itu disebabkan pemakaian. Sebenarnya pelanggan-pelanggan kita itu dapat mengecek secara harian di dalam rumah mereka. Karena meter yang kita catat, meter yang akan digunakan untuk transaksi kita di billing atau tagihan itu adalah berada di rumahnya pelanggan. Pelanggan yang selalu melihat dan menjaganya. Itu yang pertama. Nah, kalau kita perhatikan juga, mengapa kenaikan lonjakan ini? Apakah ada hubungannya dengan COVID? Iya, karena kita ada perubahan perilaku, pola kerja, dan sebagainya. Kalau sebelum COVID-19 ini, di mana tidak diberlakukannya PSBB, tidak usah stay home atau bekerja di rumah, atau belajar di rumah, maka aktivitas kita itu berada di perkantoran, di sekolah-sekolah. Setelah PSBB, setelah ada himbauan pemerintah, rekomendasi pemerintah untuk stay home, menjauhi kerumunan, dan tinggal di rumah, tentu saja semua aktivitas kita dibawa ke rumah. Kantor kita yang selama ini yang bekerja misalnya bagian-bagian administratif akan membuat laporannya di rumah. Itu semua menggunakan peralatan listrik. Peralatan listrik itu tentu saja akan membuat KWH meternya berputar, akan semakin banyak. Itu Mbak. Jadi yang dikecewakan oleh masyarakat dalam ya Pak. Ya Pak Mas. Bob, jika Pak Mas Bob menyatakan harus mencatat meteran selama 3 bulan terakhir, kalau yang sekarang Pak, kenaikan signifikan ini akibat akumulasi selama 3 bulan atau hanya hitungan 1 bulan saja dengan alasan tadi PLN WFAH? Ya, jadi kalau kita perhatikan, memang kita pada waktu melakukan pencatatan meter di hari-hari sebelum PSBB atau COVID-19 ini, setiap pencatat meter kita itu datang ke rumah, datang ke rumah ke masing-masing. Nah, dengan himbauan pemerintah dan juga kita ingin memutus mata rantai penyebaran virus. Karena kan petugas catat meter ini dari rumah satu ke rumah lainnya, ke rumah lainnya. Siapa tahu dia merupakan OTG kan Mas. Akan membawa pengaruh kepada sekitar-sekitarnya itu. Sehingga virusnya tersebar. Maka kita minta semua pencatat meter tidak dulu mencatat dulu selama pertama Maret akhir, kemudian April. Bagaimana cara PLN untuk mendapatkan angka itu? Kita rata-ratakan pemakaian 3 bulan sebelumnya. Yaitu mulai Desember, Januari dan Februari. Nah, pada kondisi itu kan normal Mas. Katakanlah pada kondisi normal setiap bulan saya pakai 50. Tapi pada waktu kondisi COVID, saya bisa mencapai 70 atau 80. Tetapi PLN tetap menagih 50, artinya tersisa 30. Kemudian berikutnya pada bulan April, mungkin nambah lagi karena COVID-nya sejak awal, mungkin 100. Tapi kita tetap menagih 50, artinya ada tersimpan 50. 50 ditambah 30 adalah 80. Nah, bagaimana pada waktu kita mencatat untuk pada bulan Mei untuk rekening Juni, itu kan pemakaiannya sebenarnya adalah sekali lagi 100 misalnya. Jadi 100 itu ditambah dengan 80. Jadi 180. Nah, dibandingkan dengan 50 tadi dengan 180, seolah-olah naiknya 3 kali lipat. Tetapi energi itu atau listrik itu sudah dipakai oleh teman-teman, oleh pelanggan kita. Karena kegiatan tadi, itu yang melonjak tingginya.
Oke. Kira-kira begitu. Pak Bob, artinya Andre. perhitungannya Mas Andre. berdasarkan asumsi rata-rata tiap bulan pemakaian, kemudian disesuaikan dengan kondisi kekinian dari masyarakat yang just stay at home, begitu Pak Bob? Enggak, pada waktu Mei untuk rekening Juni ini kita langsung membaca, Mbak. Karena kita sudah memahami pola, kemudian PSBB sudah direnggangin, kita mengikuti protokol COVID, jadi setiap pencatat meter kita sudah berjalan mencatat yang ada di patternnya pelanggan. Oke, Pak itu Bob, kan untuk tapi kan sekarang. seperti ini Pak, Jadi itu kalau yang namanya itu angka, yang kita dapatkan. Pak Bob, kalau yang namanya angka kan Yap. pasti, kalau dicatat rata-rata, artinya kalau sekarang yang dikeluarkan oleh Yap. PLN hanya melihat rata-rata 3 bulan ke belakang, rasanya kami masih belum bisa menerima alasan tersebut Pak, karena kan fluktuatif sifat listrik ini, meskipun angkanya setiap bulan pasti yang keluar. Betul sekali, tetapi di mana-mana, Mas, itu adalah best practice-nya. Kalau kita tidak bisa mencatat itu adalah dirata-ratakan 3 bulan. Dengan harapan kan biasanya 3 bulan itu fluktuatifnya adalah dalam range yang sama. Jadi itu. Tetapi di dalam bulan keempatnya bulan ketiganya yang kita catat kembali itu sudah pemakai catatan real yang ada di KWH meter. Oke. Pak Bob, begini, Pada yang waktu apakah kita mekanisme lain adakah? Ya. Oke, Pak Bob, begini, yang dikomplain oleh masyarakat adalah kita mencatat bahwa kenaikan listrik itu terjadi 100%. Ada beberapa pelanggan PLN yang mendapatkan kenaikan 100% untuk bayar listriknya. Nah, ini kan katanya tadi Bapak sudah menggunakan rumus-rumus yang sudah dipergunakan oleh PLN lah. Jadi tetap lagi berarti perhitungannya berdasarkan asumsi, tidak berdasarkan angka, begitu, Pak Bob? Tadi saya sudah cerita untuk pencatatan Maret. Untuk rekening, itu pencatatan Maret artinya pemakaian bulan Maret, rekeningnya adalah rekening April namanya. Pencatatan di bulan April itu untuk rekening Mei. Itu dirata-ratakan 3 bulan, Mbak. Dengan rumusan rata-rata bulan Desember, Januari, Februari. Nah, pada waktu kita Mei, untuk rekening sekarang yang Juni ini, kita mencatat yang real di lapangan, Mbak. Kita orangnya sekarang jalan. Kita tidak lagi menggunakan sistem rata-rata. Tidak lagi menggunakan sistem rata-rata. Lantas bagaimana nasib dengan pelanggan-pelanggan yang menggunakan perhitungan-perhitungan yang menggunakan rumus PLN sebelum-sebelumnya yang dirata-ratakan itu? Kalau bulan sekarang, yang untuk bulan sekarang ini sudah bisa dilakukan pencatatan. Nah, kalau yang sebelumnya bagaimana? Kalau mereka ingin mengklaim seperti apa, Pak? Kan itu sudah terpakai, Mbak. Mengklaim, pertama harus kita sampaikan dulu bahwa ini ada real disebabkan pemakaian mereka dulu. Itu yang harus kita pastikan dulu, Mbak. Katakanlah kita sudah memakan kue itu 10, yang terhitung itu 5. Bulan berikutnya kita makan 10, terhitung 5. Artinya kita belum melunasi 10 kan, Mbak. Kemudian pada bulan ketiga kita makan 10 juga. 10 tadi sudah ditambah 10, 20. 20 itulah yang harus dibayar pada bulan itu. Nah, itu yang harus dipahami dahulu. Bahwasanya kita memang kenaikan kita dan carry over dari bulan-bulan sebelumnya yang diakibatkan oleh perata-rataan. Tetapi, Mbak, kita ini PLN kan mengeluarkan suatu biaya juga untuk menghasilkan per KWH. Sedangkan yang kita dapat belum sedapat yang pernah kita keluarkan. Artinya masyarakat itu menahan tidak membayar kan, Mbak. Artinya dalam selisih tadi sebesar itu. Nah, secara cost of fund tentu saja sebenarnya PLN itu lebih berat. Karena yang seharusnya 10 dibayar 10, kita hanya mengambil 5. Baik. Pak ditabung di pelanggan sendiri. Artinya, kemudian setelah berikutnya ditabung. Ya. Baik, ketika April Mei rata-rata, kemudian kekurangan tersebut Artinya, dimasukkan di bulan Juni tahun 2020 ya Pak ya? Iya, aja. Betul sekali. Tetapi kita juga ada way out-nya. Berarti itulah yang menjadi kenapa tagihan menjadi besar ya Pak ya. Way out-nya bagaimana Pak? Apa Pak? Betul. Jadi way out-nya kita tawarkan kepada pelanggan yang sisa selisih akibat carry over tadi, maka kita bagi 40% dibayar pada bulan ini, 60%-nya bisa dicicil selama 3 bulan ke depan. Baik. Artinya cicilan itu dibayar pada bulan berikutnya, yaitu bulan Juli, Agustus, September. Itu adalah PLN sekali lagi, Mbak. Kalau berdasarkan hitungan kalkulasi ekonomi, cost of fund,
PLN juga sudah menanggung daripada cost of fund-nya itu. Seharusnya kan yang sudah kita dapat, tapi tetap kita ini. Yang belakangnya kita menanggung cost of fund-nya, yang di depannya juga kita menanggung cost of fund-nya. Baik, terima Jadi kasih itu banyak. adalah suatu insentif PLN berikan kepada masyarakat lah ya, katakanlah. Oke. Baik, penjelasan Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN, Bapak Bob Saril atas informasinya. Selamat sore Pak Bob.